nangis, teriak, tapi muka gue ditutup bantal. Itu gue nggak bisa nafas, kayak wah gue udah ngerasa nih gue mati gitu. Gue pernah dimaki-maki di depan umum, gue pernah dimaki-maki di mall, ditunjuk-tunjuk di mall. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini akan berbeda. Kemarin tuh aku pengen banget ngebahas tentang yang namanya toxic relationship. Kenapa? Karena aku dulu pernah ada di dalam hubungan toxic relationship bertahun-tahun. Dan itu tuh gak enak banget, kayak bener-bener susah untuk lepas. Oh my god, itu masa-masa suram aku sih. Sebelum kita bahas tentang toxic relationship, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @cintacaroselina dan TikTok aku @cintacaroselina. Nah, kalau misalnya kalian udah pencet tombol subscribe, mari kita bahas tentang toxic relationship. Oke, disclaimer dulu. Apa yang akan aku bahas hari ini itu adalah berdasarkan pengalaman aku. Dan semoga dengan aku sharing tentang toxic relationship ini, membahas tentang toxic relationship ini, buat kalian bisa terhindar dari toxic relationship. Dan kalaupun memang sudah terjebak, mudah-mudahan bisa secepatnya lepas. Karena aku pun dulu sempat terjebak dalam toxic relationship itu bertahun-tahun. Yang namanya toxic relationship itu bentuknya macam-macam. Beberapa ciri toxic relationship. Yang pertama itu biasanya si pasangannya itu cemburu berlebihan, ngatur berlebihan, posesif berlebihan, insecure berlebihan, netting berlebihan. Terus ciri-ciri toxic relationship juga biasanya komunikasinya nggak sehat. Jadi kunci dalam hubungan itu kan sebenarnya komunikasi yang baik. Tapi kalau misalnya komunikasinya udah nggak sehat, nah itu biasanya udah ada dalam toxic relationship. Nah, tingkatan paling tinggi toxic relationship itu adalah udah masuk ke dalam abusive verbal dan abusive fisik. Jadi udah ada kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik. Banyak dialamin orang yang masih pacaran aja tuh, bahkan ada gitu, sampai orang yang udah nikah apalagi gitu. Banyak juga orang yang ada dalam toxic relationship tapi dia tuh nggak nyadar kalau dia udah ada di dalam toxic relationship. Karena memang rasa cinta dan kasih sayangnya itu yang terlalu besar sampai membutakan matanya bahwa apa yang dilakukan pasangan itu sebenarnya salah gitu loh. Kayak maki-maki, terus mukulin, terus kayak terlalu posesif tuh kan, kayak dikit-dikit tuh dicemburuin, dikit-dikit dicurigain, dikit-dikit dinettingin, ujung-ujungnya jadi berantem terus. Biasanya memang mereka ini susah untuk lepas dari toxic relationship. Kenapa? Karena biasanya si pasangannya ini itu tuh manipulatif. Jadi apapun yang dilakukan seperti cemburu, marah-marah nggak jelas, terus kayak posesif, terus kayak banyak ngatur, terus kalau marah dia maki-maki, kalau marah dia mukul. Landasan dia adalah cinta. Ya gue tuh kayak gitu karena gue cinta banget sama lu, karena gue peduli sama lu, jadi gue teh kayak gini. Menurut dia tuh kayak gitu. Jadi dia membuat pembenarannya seperti itu. Apa yang dia lakukan itu adalah berdasarkan atas cinta dan sayang. Kalau aku dulu udah sampai di tahap toxic relationship terparah, yaitu udah sampai di tahap kekerasan fisik dan verbal. Jadi aku itu udah terbiasa kayak yang namanya dimaki-maki, terus kayak dipukulin. Kadang aku pernah kayak sampai pingsan, sampai kayak biru-biru badannya. Tapi aku kenapa bisa bertahan bertahun-tahun? Kenapa akhirnya aku bisa memaafkan? Karena pada saat itu gobloknya aku berpikir bahwa setiap kali si mantan pasangan aku ini emosi nih ya, terus kayak aku dipukulin atau dimaki-maki, nanti tuh pas baikannya tuh dia kayak bener-bener bisa bener-bener kayak ngelakuin segala hal, kayak bener-bener minta maaf, terus kayak ya baiknya baik banget lah. Nah, jadi memang biasanya orang-orang yang abusive ya,
secara verbal maupun fisik itu memang ketika minta maafnya bisa edan-edanan. Pada saat itu aku berpikirnya ya udahlah, dia udah minta maaf ini, dia mengakui dia salah, dia sadar dia salah. Selama dia tahu dia salah dan minta maaf, ya udah, Tuhan aja maha memaafkan, kenapa aku enggak. Cuman memang pada saat itu juga si mantan pasangan aku ini manipulatif juga, kayak kalau misalnya lagi berantem nih ya, terus kayak ya udah aku mau putus aja, tuh dia bisa kayak ngomong, lo kalau nggak sama gua tuh nggak akan ada yang mau sama lo, dia bilang gitu. Lo kalau nggak sama gue hidup lo susah, karena pada saat itu aku memang tidak bekerja kan. Terus kayak semua tuh disokong dari dia gitu loh. Jadi memang aku tuh udah nggak mikirin cari duit gitu. Jadi tuh kayak di brainwash gitu loh, kalau ya lo kalau nggak sama gue, lo hidup lo susah. Lo kalau nggak sama gue tuh nggak akan ada yang mau sama lo. Terus kayak udah sampai kayak ngomongin fisik, dasar lo jelek, lo perempuan inilah perempuan. Wah pokoknya semua kata-kata kasar. Siklusnya 1-2 tahun pertama itu dia kayak cuman ngebentak. Terus kayak nanti di tahun ketiga udah mulai kayak noyor, misalnya noyor, dasar lu goblok gitu. Terus kayak nanti tahun keberapa, jadi si kasarnya itu makin tahun tuh makin naik. Jadi kayak misalnya nih gue udah di tahap dimana gue cuman ditoyor doang tuh gue nggak nangis, gue bisa nerima. Terus kayak gue biasa aja gitu. Nah nanti karena dia tahu gue udah nggak mempan ditoyor, nanti naik lagi tuh dia kalau marah tuh gue ditampar. Nah nangis tuh gue karena udah naik tingkatan kan. Tapi nanti ketika gue udah kayak mulai udah terbiasa lagi gue ditampar, gue biasa aja. Nah nanti dia tuh kayak, loh kok lu biasa aja gitu. Dia akan terus-terusan ketika gue salah, dia akan bikin gue kesel, bikin gue sakit juga gitu loh. Dan akhirnya naik lagi, pas ditampar gue udah biasa, naik lagi ditendang, wah segala macam. Akhirnya si tingkatan abusifnya itu makin lama makin naik. Nah gue tuh awal-awal selalu kayak ya udah nerima, nggak ngebales gitu loh. Kayak paling gue ngebalesnya cuman by omongan doang. Nah lama-lama itu karena dia marahnya tuh makin menguji, jadi gue tuh udah di tahap dimana gue dimaki-maki, gue dipukulin tuh gue biasa aja, sampai akhirnya dia nguji gue dengan menghina orang tua gue. Di situ gue marah, akhirnya gue itu membalas. Jadi yang tadi gue nggak pernah balas tuh akhirnya gue balas. Terus kayak ya udah, kalau udah balas-balasan ya udah makin kusut, paham gak sih? Karena nggak ada yang mau ngalah. Karena kayak ketika dia marah sama gue tuh dibales. Ketika dia mukul, gue pukul balik. Ketika dia nendang, gue tendang balik. Ketika dia ngehina, gue hina balik. Wah itu nggak akan ada akhirnya. Terus nanti yaudah, wah gue mau pisah gitu, gue mau putus aja. Tiba-tiba baikan. Terus nanti siklusnya gitu lagi. Kalau berantem tuh udah sampai, wah gue udah pernah berantem di pinggir jalan, di parkiran mall, teriak-teriak, satpam lihat, orang-orang lihat. Gue pernah dimaki-maki di depan umum, gue pernah dimaki-maki di mall, ditunjuk-tunjuk di mall, gue udah pernah disikut, gue udah jatuh, gue didorong, gue jatuh, terus gue disikut tuh pernah. Gue kayak sampai dibekap sama yang namanya bantal sampai gue mau mati. Itu gue ngerasain gue nggak bisa nafas. Kebayang nggak, gue nangis, teriak, tapi muka gue ditutup bantal. Itu gue nggak bisa nafas, kayak wah gue udah ngerasa nih gue mati gitu. So, akhirnya gue pingsan dan gue tuh masih terus bertahan. Kenapa? Karena pada saat itu gue kayak pertama malu, terus kayak nggak tahu ya susah aja lepas. Karena ya ketika dia baik, itu baiknya baik banget, bisa kayak gue sampai luluh lagi gitu loh, kayak ya udah gue memaafkan gitu, tapi nanti gitu lagi gitu. Nah sampai akhirnya gue menyadari bahwa itu tidak sehat. Gue tuh menutupi banget kejadian itu dari orang-orang, jadi nggak ada orang-orang yang tahu satupun. Dan yang orang-orang tahu itu adalah si pasangan gue ini nge-treat gue tuh bener-bener kayak sweet banget, kayak like a princess. Karena memang ketika dia baik, itu baiknya bener-bener baik, bener-bener kayak apa ya, sweet,
bisa muji-muji gue, ih kamu cantik banget sih, terus kamu tuh ini banget. Dia bisa muji-muji gue depan teman-teman gue. Gue tuh gak pernah pergi sendiri, jadi selalu perginya sama dia, gak pernah dibiarin pergi sendiri. Even gue arisan pun ya sama teman-teman cewek nih, dia tuh nganterin, dan dia tuh pernah jadi satu-satunya cowok di tempat arisan itu. Tapi ya memang dia tuh nggak yang rese, dia memang bisa blend in sama teman-teman cewek gue. Cuman kan maksudnya gue kan arisan, ngapain lo ikut-ikut gitu loh. Dan dia tuh kalau misalnya lagi baik, itu orangnya bener-bener menyenangkan, kayak yang bisa mencarikan suasana seru, terus kayak ngebodor, ngajak ketawa. Cowok yang kayak sepanjang jalan tuh pegang tangan kita gitu, meluk-melukin kita di depan umum, bener-bener kayak ya ketika dia nunjukin rasa sayang tuh ya bener-bener gue tuh berasa sayangnya dia, bener-bener kayak ya ini orang tuh sayang banget sama gue gitu. Tapi ya ketika dia gila, ketika dia emosi, ya gilanya gila banget, gue udah kayak nggak ada harga dirinya lah. Jadi yang mau aku kasih tau di sini adalah aku baru menyadari bahwa yang namanya cinta dan sayang tuh tidak harus menyakiti. Ya, kalau emang lu cinta dan sayang, lu jaga baik-baik, jangan sampai hancur gitu loh. Cari hubungan yang memang sama-sama nyaman, sama-sama bikin happy. Karena gue tuh dulu udah di titik dimana kayak setiap kali gue bangun tidur nih tiap hari, yang gue pikirkan adalah, anjir gue hari ini berantem apa ya? Paham gak sih? Bangun tidur baru mulai hari tuh yang gue rasakan tuh ketakutan. Kayak gue bisa nih hari ini numpahin air tuh dia gak marah, besok gue numpahin air tuh dia bisa murka banget. Nah, unpredictable. Sampai akhirnya kayak gue memberanikan diri mengambil, sebenarnya gak gue juga sih, itu pun gue akhirnya bisa lepas pun karena udah disuruh orang-orang sekeliling. Jadi emang akhirnya setelah gue tutupin bertahun-tahun nih, ketahuan juga nih sama orang-orang sekeliling gue, kayak sahabat, keluarga. Akhirnya mereka tahu. Itu pun taunya bukan karena gue cerita, tapi ada satu kejadian ketika gue lagi berantem, itu terjadi di depan mereka, di depan salah satu orang di sekitar gue. Jadi akhirnya tahu kalau oh lu tuh setiap kali berantem tuh kayak gitu. Untuk bukan disupport sih, kayak akhirnya mereka tuh kayak udah lu udahan aja deh, gue kasihan sama lu udahan aja deh, gue nggak mau terjadi apa-apa sama lu, udahan aja. Dan akhirnya di situ dengan banyaknya dukungan orang-orang sekitar, akhirnya gue berani mengambil keputusan untuk ya udah udahan gitu. Dan itu tuh sebenarnya nggak gampang juga, kayak lu bayangin bertahun-tahun lu bareng, tiba-tiba lepas. Dan ya itu, gue ada di titik dimana gue tidak menyadari gue ada dalam toxic relationship. Pada saat itu gue mikirnya ya udah, yang namanya sayang dan cinta kayak gini akan ada dramanya, tapi kan nanti baikan gitu. Toh dia sayang sama gue, enggak, itu adalah stigma yang salah. Jadi yang namanya cinta dan sayang itu tidak menyakiti. Itu gue sempat bertanya sama diri gue sendiri, gue bisa nggak ya menemukan orang yang sayang sama gue lagi, gue bisa happy lagi nggak ya, gue bisa jatuh cinta lagi nggak ya, kok ngerasa insecure gitu loh. Dan akhirnya setelah ya perjuangan lah, untuk lepas juga tuh perjuangan, gak gampang. Akhirnya gue bisa lepas, dan ternyata memang benar ketika lepas ya gue menemukan orang yang sayang sama gue itu tidak menyakiti. Tidak harus kekerasan verbal, tidak harus kekerasan fisik gitu loh. Ya udah, yang namanya hubungan yang sehat itu adalah ketika gue bangun tidur gue happy, gue nggak stres, komunikasi baik, tidak ada posesif segala macem, gue tidak diposesifin juga. Akhirnya kayak gue diberi keleluasaan untuk berkarir, untuk bergaul, untuk bersosialisasi, untuk bermain sama teman-teman, punya temen, untuk berkarya, untuk bekerja. Terakhir, buat kalian yang mungkin sudah terjebak dalam toxic relationship, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian sadar bahwa hubungan kalian itu tidak sehat, toxic. Hubungan kalian itu tidak memberi dampak yang bagus. Hubungan kalian itu tidak memberi kebaikan untuk diri kalian. Yang harus kalian lakukan adalah gimana
pun caranya lepas. Walaupun cinta, tapi jangan ada dalam hubungan toxic relationship. Jangan. Buat kebaikan kalian sendiri, buat kesehatan mental kalian sendiri juga. Buat siapapun di luar sana, semoga dengan video ini kalian bisa mendeteksi dini orang-orang yang kira-kira tuh toxic buat kalian, atau misalnya kira-kira nih hubungan kalian tuh kok arahnya kok jadi toxic relationship, biar kalian bisa menghindari. Nah, lebih baik kalau misalnya memang kalian udah tahu nih si cowok ini atau cewek ini kayaknya dia toxic deh, udah jangan dilanjutin. So, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran juga dari cerita aku ini. Ya udah, kalau misalnya video kayak gini ternyata rame dan kalian suka, mungkin nanti aku bisa membahas tentang apa lagi nih yang kalian pengen aku bahas gitu. Ya, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dan sekali lagi aku ingetin, jangan lupa follow aku di Instagram @cintacaroselina dan TikTok @cintacaroselina. Dan kalau belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Dan I'll see you on the next video, guys. Bye-bye.